Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudariku dimanapun berada. Apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali bisa hadir kembali di tengah-tengah kita semua. Kali ini saya akan bercerita tentang materi living values, yang bersumber dari suhu saya Bapak Fidelis Waruwo. Suhu saya ini sebenarnya pingin bercerita tentang konsep pendidikan nilai yang lengkap, gaya living values. Loh kok pakai gaya ini? Ya iyalah, kan dia salah satu pejabatnya. Tetapi awas loh Gan, jangan curiga apa gagal faham dulu loh. Maka mari kita lanjutkan saja cerita ini. Supaya cerita ini lebih mudah ditangkap, maka beliau membagi konsepnya ke dalam 4 bagian. Perhatikan urutannya berlawanan arah jarum jam. Yang pertama adalah pengertian, kemudian yang kedua alasan, mungkin akan menjawab mengapa pendidikan nilai diperlukan. Selanjutnya, ketiga, adalah Indonesia. Kelihatannya beliau akan menunjukkan kepada saya, apa sih yang sedang terjadi di Indonesia. Tentunya ada hubungannya dengan pendidikan nilai layau. Dan keempat, terakhir sekali adalah model. Besar dugaanku, beliau akan bercerita tentang model-model pendidikan nilai yang selama ini ada atau dipraktekkan. Apakah penjelasanku di atas sudah benar? Jangan-jangan malahan keliru. Maka ayo kita tengok lebih ke dalam satu persatu, setuju kan Gan? Ternyata yang pertama sekali beliau menyampaikan istilah-istilah yang digunakan di dalam pendidikan nilai dalam keluarga dan sekolah. Istilah-istilah itu antara lain adalah, value bahasa kitanya adalah nilai, virtu artinya keutamaan, budi pekerti difahami sebagai sikap sopan santun, berbudi luhur atau terpuji, pendidikan moral sama dengan pendidikan yang mengajarkan standar moral, nilai-nilai bersama, kepada masyarakat, yang akhirnya menjadi moral bangsa. Kemudian pendidikan karakter adalah pembangunan sifat-sifat baik, yang menghasilkan perubahan perilaku menjadi semakin baik atau berkarakter. Yang kedua yaitu alasan, ternyata benar dugaan saya tadi. Beliau di sini menyampaikan alasan mengapa pendidikan nilai diperlukan. Jawabannya adalah ingin mendapatkan insan yang bukan hanya pinter tetapi baik, artinya pinter, berkarakter, bermoral, luar biasa. Karena dengan pendidikan nilai ini akan mampu menopang kuat demokrasi. Lanjutnya kemudian, bahwa saat ini masyarakat kita mengalami penurunan pendidikan moral di semua lini. Di samping itu juga karena keluarga belum mampu berperan efektif. Pada sisi lain, P4 yang kita punyai dulu sekarang sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu sangat diharapkan masyarakat dan sekolah-sekolah mau bekerja sama seefektif mungkin untuk menjawab permasalahan di atas. Kita masuk ke bagian ketiga. Pendidikan nilai yang ada di Indonesia dikembangkan oleh pemerintah dan non-pemerintah, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, dengan materi yang beragam. Ada yang mengambil dari P4, ada yang mengangkat nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai luhur, atau juga nilai-nilai budi pekerti. Sedangkan dalam pelaksanaannya, melibatkan berbagai kelompok sasaran, entah itu para orang tua, para gurunya juga, anak-anak, dan para remaja peserta didiknya. Loh, hebat ya Gan? Sekarang masuk ke bagian keempat, yaitu model. Apa saja sih model yang digunakan dalam pendidikan nilai? Ketemulah diantaranya adalah, pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, P4, family virtue atau keutamaan keluarga, ada juga model yang namanya Anak Indonesia Cinta Damai, dan yang paling dikenal oleh suhu saya, Pak Fidelis adalah Living Values Education Program. Tetapi justru sampai di sini timbul pertanyaan, bagaimana pelaksanaannya di Indonesia? Apakah bagus, apa sedang-sedang saja, atau hanya awalnya seru, belakangan gembos? Yang ini Pak Suhu hanya mengerutkan dahinya,
gak mau jawab sama sekali loh kan. Karena tadi kita sudah ngomongin Living Values Education Program. Maka saya mohon kepada Pak Suhu, untuk menjelaskan sepintas, paling tidak pola berpikirnya sajalah. Beliau setuju saja, kemudian mengajak saya untuk melihat visualisasi berikut ini. Program ini menggunakan proses siklus yang dimulai dari langkah pertama, membangun kesadaran terhadap nilai. Di sini terjadi proses memperkenalkan nilai-nilai yang akan kita gunakan hingga timbul kesadaran awal bahwa nilai-nilai tadi penting, kemudian masuk ke dalam langkah kedua membangun komitmen yang merupakan bagian awal dari proses untuk menghidupkan nilai-nilai, setelah itu masuk ke dalam langkah ketiga, yaitu pembangunan keterampilan untuk berbuat nyata menghidupkan nilai-nilai tadi. Dari sini masuk lagi ke urutan ke-1 lanjut kedua dan ketiga. Semakin banyak siklus ini diputar, maka semakin tinggi tingkat capaian keberhasilan program ini. Gitu Pak Ron. Cerita Pak Fidelis kepadaku loh Gan. Ayo kita lihat contoh-contoh pelaksanaannya. Langkah pertama Pak Ron. Untuk pembinaan berbasis nilai di kantor. Dilakukan dengan mengadakan pertemuan karyawan dan staf secara rutin, untuk mendiskusikan nilai-nilai. Harapannya mereka akan menghayati dan melakukan nilai itu. Ketika melayani, akan melibatkan hati, memberikan terbaik kepada rekan kerja, dan sesamanya. Tetapi proses ini tidak mungkinlah langsung jadi, harus berkelanjutan atau memutar siklus hingga berkali-kali. Pertemuan rutinnya bisa saja mingguan, bulanan dan refleksi tahunan, keren kan? Contoh langkah kedua, kita ambil dari pembangunan budaya nilai di sekolah. Terlihat di sini para guru mendiskusikan, bagaimana cara konkret menghidupkan nilai-nilai di lingkungan sekolah mereka, bagaimana menghayati komitmen yang telah disepakati bersama, dan bagaimana melibatkan siswa dan seluruh warga komunitas sekolah. Waduh, tambah keren ini kan? Contoh langkah ketiga, kita ambil dari kegiatan ibu-ibu cantik. Terlihat living values disosialisasikan dalam kegiatan ibu-ibu. Pada kegiatan di atas tampak sekelompok ibu-ibu yang sedang belajar table manner, memperoleh satu sesi penyadaran nilai, sebelum kegiatan rutin pertemuan mereka. Program ini diprakarsai oleh Ibu Wali Kota Bandung saat itu, Ibu Nani Dada Rosada. Pak Fidelis melanjutkan penjelasannya dengan semakin antusias. Pak Ron, Living Values Education Program ini mencakup untuk anak-anak usia 3-7 tahun, 8-14 tahun dan 14 tahunan ke atas. Tetapi juga ada yang untuk para guru, orang tua, para pelatih dan uniknya ada juga untuk para pengungsi. Maka untuk kepentingan itu kita siapkan buku-buku rujukannya Pak Ron. Luar biasa sekali. Kok tiba-tiba saya jadi inget quantum learningnya Bobby the Potter itu ya? Ayo kita lanjutkan melihat sepintas penyelenggaraan LVEP di beberapa lingkungan. Tentunya kita tidak akan menguraikannya satu persatu. Setuju kan Pak Ron? Ku jawab ya setuju sajalah Pak Suhu, daripada kepalaku benjol, dalam hatiku loh. Di lingkungan media, di sini mengupayakan agar orang mulai menyadari bahwa nilai-nilai itu dapat menjadi solusi dalam keterpurukan kita saat ini, dari berbagai kekerasan yang kita alami. Penyadaran itu bisa terjadi di kafe-kafe, pertemuan informal. Bisa dilakukan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Di lingkungan remaja dan kaum muda. Melibatkan remaja dan kaum muda, untuk membicarakan bagaimana masyarakat yang lebih baik itu. Di dalam masyarakat ini, setiap orang bisa hidup damai, tenang dan bahagia. Hal ini akan mendorong mereka menemukan pentingnya menghayati nilai-nilai itu secara nyata. Ini merupakan proses penyadaran nilai. Di lingkungan para pendidik,
Para penyuluh pendidikan memperoleh metode-metode efektif cara mendidik anak berbasis nilai. Mereka mengikuti seminar dan pelatihan 2 hari penuh, sehingga mereka memperoleh pengetahuan yang cukup, bagaimana menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih efektif. Living values bagi orang tua dan pengasuh kepribadian anak dibangun mulai dari dalam keluarga. Anak mengobservasi cara bicara, cara bertindak dari kedua orang tuanya, dan meniru pola bicara dan pola sikap yang dilihatnya. Oleh karena itu, program pendidikan nilai seharusnya dimulai dalam keluarga. Hal itu dilakukan oleh program LVEP, dan sudah berhasil menyadarkan sebagian peserta pelatihan yang mengikuti kegiatan-kegiatan LVEP ini. Kegiatan Living Values secara terintegrasi, pada akhir pekan. Ada acara untuk orang tua, anak-anak dan remaja. Pada sesi penutupan kemudian disatukan dalam sebuah acara yang sangat mengesankan. Sebuah pengalaman bahagia mengalami nilai yang sesungguhnya. Tampak guru-guru disadarkan bahwa mereka mentransfer nilai-nilai itu melalui cara bicara, cara memandang, dan cara mengemukakan pendapatnya di depan kelas. Setiap sikap dan perilaku guru mentransfer nilai kepada subjek didiknya. Di lingkungan pendidikan tinggi, program pendidikan nilai, seperti bagaimana membangun budaya nilai, menjadi kajian pada tingkat pendidikan tinggi. Menjadi materi pengkajian program S1 dan S2, bahkan S3. Temuan-temuan ini bisa saja memberi arah yang benar pada pendidikan nilai kita ke masa depan, insya Allah. Di lingkungan masyarakat, pembangunan budaya nilai mesti melibatkan semua pihak, mulai dari keluarga, lembaga pendidikan, organisasi-organisasi kewanitaan, kepemudaan dan semua lembaga yang ada di dalam masyarakat. Baik lembaga pemerintah maupun swasta, bahasa kekiniannya mungkin pentahelik itu ya kan? Itulah tadi cerita menarik Pak Suhu Fidelis tentang LVEP, dari konsepnya yang begitu sistematis, langkah-langkah pelaksanaannya, hingga contoh-contoh yang sudah dilakukan di berbagai lingkungan. Semoga saja cerita singkat ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua, yang bergerak dalam lingkungan pendidikan dan pelatihan, terutama yang berhasrat kuat, yang merasa terpanggil atau penasaran berat dalam pendidikan karakter. Insya Allah. Kurang lebihnya saya Roning Pandan mohon maaf sedalam-dalamnya. Saya tutup dengan mengucap wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sekian dan terima kasih.